pada kali ini saya hanya akan menunjukkan bagaimana cara menservis atau membersihkan daripada Piranti CVT Honda PCX ini agar sembuh gerdeknya. Oke. Alat-alat yang digunakan sederhana saja, beberapa kunci-kunci ya. Nanti sambil berjalan akan saya sebutkan kunci-kunci apa saja yang digunakan. Kita akan membutuhkan ring 8. Kunci ring 8 ini untuk membuka baut 8 yang tersembunyi di dalam cover bawah ini. Jadi kita tidak perlu membuka cover ini, kita bisa menggunakan kunci ring 8 ini. Kemudian untuk membuka yang lainnya agar lebih cepat, kita bisa menggunakan kunci T8. Nah, di dalam sini, oke, ya itu, ada selang pembuangan yang dia dia menempel di cover ini. Kita bisa lepas terlebih dahulu, baru kita bisa melepas cover ini. Nah, jadi selang yang tadi itu masuk ke sini ya, terjepit di sini. Kita lepaskan dulu, baru ininya bisa terlepas. Selanjutnya kita akan membuka cover atau bak CVT ini. Ini pun sama, ada satu baut 8 yang berada di dalam cover. Kita bisa buka dengan menggunakan bantuan kunci ring 8 ya. Kemudian kita kendurkan yang lain. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 baut. Dan baut ini panjangnya tidak sama. Bila kawan-kawan khawatir lupa bautnya yang mana, kawan-kawan bisa susun saja baut-baut ini sesuai dengan posisinya. Ya, baknya sudah terbuka. Kita simpan sebelah sini.
Nah, jadi ini tips bagaimana menyusun bautnya. Ini baut yang atas dari kiri ke kanan, ini baut yang bawah dari kiri ke kanan, kemudian ini adalah baut yang tengah yang paling panjang. Namun kalaupun kalian salah menyusunnya dan mengacak, kalian bisa mencoba memasukkan baut itu terlebih dahulu ke dalam lubang, kemudian apabila sisanya sekitar 1 cm, maka itu baut yang tepat. Tapi kalau si bautnya setelah dimasukkan menonjol sekitar 2 cm, berarti baut itu kepanjangan. Atau kalau bautnya ketika dimasukkan dia terlalu masuk jauh ke dalam, berarti baut itu terlalu pendek. Oke, saya lanjutkan. Hal yang menyebabkan gredek biasanya karena di mangkok ini sudah terdapat banyak kotoran. Yang perlu kita lakukan adalah sederhana saja, hanya perlu membuka ini dan membersihkannya. Untuk membukanya saya menggunakan bantuan impact wrench ya, portable impact wrench dari JLD. Ini sangat membantu sekali untuk membongkar piranti CVT ini karena bisa dilakukan dengan cepat tanpa menggunakan tracker. Nah, untuk yang bagian belakang ini menggunakan kunci sok dengan mata nomor 19 mm ya. Kita bisa sambil tekan sedikit rem ya. Rem ditekan sedikit. Di sini dia sudah kotor ya, banyak residu, sehingga dia ketika kanvas couplingnya hendak mencengkram penuh, dia terjadi slip dengan frekuensi yang begitu cepat. Jadi slip gigit ya, itu jadi gredek itu tadi. Untuk membersihkan mangkok ini kita cukup menggunakan lap saja. Untuk puli yang depan kita menggunakan nomor 22. Nah, pada motor Honda PCX saya sudah menambahkan ring. Pada puli depannya. Ini ring untuk Mioje ya. Supaya dia agak lebar. Jadi CVT-nya ini lebih turun pada saat posisi start. Jadi ibaratnya seperti kalau motor yang pakai gear itu gear depannya dikurangi 1 gigi lah, kurang lebih begitu, supaya tarikan awalnya lebih enteng, lebih enak. Dan kemudian ada juga sebetulnya sedikit pengaruh untuk mengantisipasi gredek ini. Jadi ini adalah salah satu solusi atau antisipasi yang paling murah untuk mengurangi gredek pada Honda PCX. Mungkin kawan-kawan hendak mencobanya, ini hanya Rp15.000 ya harganya, Rp10-15.000 si ring pulinya ini nih. Ini bisa menempel di sini karena saya tempel pakai double tip ya, supaya dia presisi center di tengah gitu. Oke, saya akan mengamplas kanvas ini. Saya menggunakan amplas nomor, saya lupa ini nomornya nomor berapa, tapi yang jelas ini tidak terlalu kasar ya. Kita amplas seperti ini. Nah begitu, jadi satu alur ya, jangan sek seperti itu. Nanti dia ada bagian yang lebih dalam sehingga dia tidak menempel secara merata ke mangkok CVT-nya. Cukup asal sampai ini yang sudah diamplas itu seperti ini. Jadi dia warnanya kembali menjadi doff ya.
Nah, sebelumnya ini seperti ini ya, glossy atau lenang kalau kata orang Sunda. Oke, nanti kita semprot dengan kompresor ya. Kemudian untuk bagian mangkok ini tidak perlu diamplas. Jadi kata salah satu mekanik ahas, ini jangan diamplas tapi cukup dilap saja. Dan pastikan ini tidak ada minyak atau oli ya. Kita akan lap. Ya, kita cukup lap saja seperti ini. Menggunakan lap yang kering ya. Kita cukup lap seperti ini. Oke, sudah bersih. Ini tadinya hitam kan, banyak residu di sini. Banyak residu. Kemudian sebetulnya residu-residu yang bermasalah itu yang menempel di bagian sininya nih, di bagian yang kontak dengan kanvasnya. Dia menempel dan jadi lengket di sini. Nah, itu yang menyebabkan gerdek itu tadi. Kenapa dia bisa lengket di sini? Karena pada saat bekerja atau kondisi berat, semisal stop and go, bagian mangkok ini tuh menjadi panas. Nah, mungkin kawan-kawan pernah menemukan mangkok CVT yang warnanya sudah membiru atau menjadi warna pelangi. Itu terjadi karena panas yang berlebih ya. Bisa disebabkan oleh kondisi stop and go atau kondisi beban yang terlalu berat. Jadi menyebabkan seringnya ibaratnya kopling setengah gitu. Jadi sebelum kanvas kopling ini menempel penuh pada mangkok kopling ini, dia ada masa transisi. Masa transisi itu di mana kanvas ini sudah menempel pada mangkok, namun masih terjadi gesekan. Atau kalau kopling manual itu disebutnya kondisi setengah kupling ya. Nah, semakin lama durasi setengah kupling ini, maka akan menyebabkan panas pada kedua piranti ini. Yang akhirnya, seperti kita tahu, apabila material logam menjadi panas atau terlalu panas, dia karakteristiknya menjadi empuk ya, menjadi brittle gitu. Dan dia akan mudah terkikis. Nah, pengalaman saya sebelum saya melakukan klaim garansi untuk mangkok kopling ini, itu sebelumnya motor PCX saya ini pada 500 kilo dia sudah gerdek parah, dan ketika servis pertama dibongkar, mangkoknya ini sudah menjadi warna pelangi. Setelah dibersihkan, tidak lama kemudian gerdek parahnya itu muncul lagi. Jadi kalau misalkan mangkoknya ini sudah membiru, itu saya rasa kualitas bahannya juga sudah menurun ya. Sehingga kalaupun dibersihkan, tidak lama lagi dia gerdek lagi. Karena dia mungkin sudah menjadi lebih dalam tanda kutip lebih empuk ya gitu. Jadi lebih mudah terkikis. Jadi pada kasus saya dulu, besinya ini justru juga ikut termakan, banyak termakan daripada kanvasnya ini. Nah, setelah saya klaim garansi, kemudian saya coba pasang tambahan ring puli untuk puli depan. Ini gerdek ini hampir tidak pernah muncul ya. Ini pun baru muncul setelah sekian ribu kilo, dan itu pun karena memang kemarin saya menggunakan motor ini dalam keadaan yang cukup berat gitu. Jadi saya rasa itu wajar. Oke, kita akan memasangkannya kembali.
bagian sabuk CVT-nya ini kita lihat tulisan ininya menghadap ke kita ya, jadi bukan terbalik seperti ini menghadap ke atas, tulisannya menghadap ke atas, lalu kita masukkan seperti itu. Untuk yang bagian belakang kita bisa tekan tuas rem. Lalu kita coba nyalakan. Perlu diperhatikan dalam pemasangan baut puli ini harus betul-betul kencang ya. Kalau tidak salah ini sekitar 400 Nm. Kemudian apabila kalian menggunakan impact wrench, itu ada trik, jadi kita tidak asal mengencangkan dengan full speed ya. Itu ada kalau sudah terbiasa menggunakannya, kalian akan tahu harus berapa detik dan berapa kuat mengencangkan baut-baut ini menggunakan alat itu. Kita akan tes nyalakan dulu. Hati-hati apabila pemasangan ini longgar, ini bautnya akan berputar kembali keluar, akan melonggar. Jadi itu bisa berbahaya ya. Jadi pastikan ini kencang, ini kencang. Oke, saya rasa aman. Ini sudah kencang. Kemudian kita tinggal pasangkan cover-covernya ya. Oke. Lalu saya biasanya memasang yang tengah dulu. Kita pasang, jangan dulu dikencangkan ya. Jadi dalam tutorial cara pasang baut, kita suka menemukan untuk mengencangkan baut itu harus acak, harus random, dan jangan mengencangkan salah satu baut kencang terlebih dahulu. Itu tujuannya supaya apa? Supaya tegangan kencang pada bautnya itu merata. Jadi begini, kalau misalkan kita kencangkan satu duluan di sini, maka satu baut ini akan menerima beban pengencangan yang sangat besar ya. Itu akibatnya bisa slack ke dratnya atau slack ke bautnya itu sendiri. Oke, kita pasangkan saja. Kali ini saya akan menggunakan impact wrench ya supaya cepat ya. Tapi tipsnya untuk menggunakan impact wrench ini pastikan dulu dratnya minimal masuk sepertiganya ya. Jadi kalau misalkan dia belum masuk lalu kita gas pakai impact wrench, dia khawatirnya bautnya belum lurus ke lubangnya, nanti dia malah membuat drat baru. Jadi nyengsol gitu lah kalau kata orang Sunda. Jadi saya sih biasanya saya masukkan dulu sampai full. Jadi impact wrench-nya saya hanya gunakan untuk mengencangkan saja.
Dan tips mengencangkan menggunakan impact wrench juga bukan tanpa perkiraan ya, itu kita harus sudah hafal dengan alatnya. Jadi kita tahu harus seberapa lama dan seberapa kencang kita menekan triggernya supaya dia kekencangannya sesuai dengan yang kita inginkan. Begini cara mengencangkan baut yang baik. Setelah masuk semua, kita kencangkan perlahan-perlahan saja dulu. Kita kencangkan perlahan saja dulu secara acak. Ya. Oke, saya akan mengencangkan dari yang bagian ujung dalam ini. Ya. Setelah kencang, tadi sudah kita kencangkan tahap 1 ya, perlahan. Untuk pengencangan selanjutnya kita lakukan secara silang. Oke. Kemudian kita pasang covernya. Nah, jangan lupa untuk memasangkan selang yang ada di sini ya, untuk memasukkan kembali selang itu pada dudukannya. Kita kencangkan. Oke, kawan-kawan, selesai sudah bagaimana cara membersihkan CVT ini. Memang tidak saya lakukan secara menyeluruh. Saya hanya melakukannya untuk bagian yang belakang saja, hanya untuk menghilangkan gredeknya saja. Sebentar lagi akan saya tes. Seharusnya motor ini sudah kembali nyaman untuk digunakan.